Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu pagar yang melindungi rumah Allah. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Nehemia 1 ayat yang pertama sampai yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Urut-urutan waktu sangat penting untuk diperhatikan. Di dalam Ezra 7 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Ezra tiba di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta, sedangkan Nehemia memulai pekerjaan membangun kembali reruntuhan tembok kota Yerusalem di tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, seperti yang dikatakan di kitab Nehemia 1 dan 2. Jadi pembangunan kembali rumah Allah sudah dimulai terlebih dahulu pada zaman Ezra, yaitu 13 tahun sebelum Nehemia digerakkan Tuhan untuk membangun reruntuhan tembok kota Yerusalem. Jika kita memperhatikan proses sejarah ini dan kita aplikasikan ke dalam perjalanan kehidupan orang percaya, maka kita dapat menarik satu garis lurus sebagai peta perjalanan hidup kita. Tuhan menghendaki rumah Allah atau manusia batinia kita itu yang pertama-tama dibangun dan dikokohkan. Namun bait Allah di dalam diri kita itu hanya akan menjadi kokoh apabila kemudian kita pun rela membangun pagar untuk melindungi hidup kerohanian kita sendiri. Banyak orang percaya gagal justru dalam memahami dan menerapkan kebenaran ini. Tidak sedikit kita melihat orang-orang luar biasa yang dipakai Tuhan di dalam pelayanannya bertumbuh pesat dalam kerohanian mereka. Namun kemudian jatuh karena rapuhnya karakter yang mereka bangun. Begitu banyak nama-nama hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan di mana-mana. Hidup kerohanian dan pelayanannya menjadi berkat buat begitu banyak orang. Namun pada satu ketika, skandal demi skandal telah menghancurkan reputasi dan pelayanan hamba-hamba Tuhan besar tersebut. Ada yang jatuh dalam dosa seksual dan kenajisan. Ada yang jatuh karena dosa keuangan, penggelapan keuangan gereja, atau demi mendukung gaya hidup yang sangat berlebihan, dan tidak sedikit yang menjadi terlalu angkuh dan merasa diri terlalu besar. Kenapa semua itu harus terjadi? Tidak adakah roh takut akan Tuhan yang mengajar dan menasehati mereka? Bukankah mereka selalu berkecimpung hanya di dunia rohani? Tidakkah hal-hal rohani tersebut sedikit banyak mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup mereka? Kenapa justru mereka bisa terjatuh begitu dalamnya ke dalam dosa yang bahkan orang biasa pun mungkin tidak akan melakukannya? Disinilah pentingnya bagi semua orang percaya untuk membangun pagar melindungi diri sendiri dari ancaman erosi dan kehancuran karakter. Sebab jika tidak ada pagar pelindung, maka ancaman erosi yang menggerogoti pondasi rumah Allah itu bisa terjadi dengan berjalannya waktu. Pagar-pagar yang paling sederhana adalah persahabatan yang benar, yang membangun kokohnya kehidupan rohani kita. Ingatlah selalu, janganlah kamu sesat
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk semua kebenaran firman-Mu pagi ini. Ajari aku untuk menemukan persahabatan yang benar, yang membangun hidupku untuk memuliakan Engkau. Amin. Jesus loves you, and so do I.